Oke, baik. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami pagi hari ini. Dan yang pasti kalau kita ngomongin tentang tadi saya sudah ngomong ada anak SMP yang membuli anak SD gitu ya. Kebetulan mereka ini rame-rame ngeroyok. Saya nggak tahu juga persoalannya itu apa. Tapi pasti sangat miris sekali ketika Anda melihat video ini dan ini menjadi viral tersebar di media sosial. Nah, menanggapi hal ini pemirsa pagi hari ini kita sudah terhubung langsung dengan Bapak Emir Firdaus selaku Wakil Ketua DPRD Surabaya. Selamat pagi Pak Daus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daus juga sudah melihat pasti ya, saya yakin video viral yang anak SMP membuli anak SD, betul? Iya, lihat. Boleh nggak Pak diberi tanggapan sedikit aja sebelum kita masuk ke wawancara kita pada pagi hari ini? Iya, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf. Nah, saya Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Pak. Oh iya, oke baik. Mohon maaf ya, Iya, Pak. tadi tersebut Surabaya. Ya. Iya. Tentang video viral tersebut ya, kami teliti memang lokusnya di Sidoarjo. Saya belum koordinasi. Tadi di malam kami koordinasi dengan Kesra Sidoarjo. Memang betul sedang dalam penyelidikan Polres, Dignas, dan Pemkab Sidoarjo. Ya. Apa motifnya, apa latar belakangnya, apa materinya yang di video itu masih dalam penyelidikan. Itu. Oke, baik. Pak, setelah video ini beredar begitu ya, sempat muncul bahwa kabar ini sebenarnya anak SD ini yang dibully beramai-ramai ini, kasusnya adalah sebenarnya dia itu membeli softline begitu ya ke anak-anak SMP ini namun tidak mampu membayar separuhnya seperti itu. Nah, kemudian katanya juga sudah dilakukan pertemuan tertutup antara orang tua si anak SD tersebut dengan anak-anak SMP ini. Apakah sudah membuahkan hasil atau belum, Pak? Iya, sepanjang kami koordinasi tadi malam masih saya belum telepon ke Dignas sama kepolisian tentang materinya dan substansinya. Apa yang dilanggar dan peristiwa apa yang terjadi di lokus itu. Nanti kita koordinasi lagi karena kami belum tahu muatannya yang terjadi di sana. Oke, ini pertama kali terjadi di Sidoarjo atau memang sudah beberapa kali Pak terjadi bullying seperti ini? Yang saya tahu pertama kali, tapi belum melihat yang lain-lainnya. Tapi itu tidak baik juga kalau itu terjadi lagi di Sidoarjo karena menunjukkan kualitas pendidikan kita. Memang di samping banyak hal yang kita lihat prestasi anak-anak SMP, SMA kita, namun memang itu ekses dari pendidikan kita yang satu pada ruang tertutup di sekolah, yang satu yang memegang gadget yang pendidikan 24 jam. Itu yang tantangan kita. Di sedemikian terbuka sekarang pelakuan tindakan-tindakan contoh-contoh dari globalisasi dunia itu dicontoh anak-anak kita dan menjadi sebuah panutan bagaimana kalau yang lemah lalu dikeroyok yang banyak, itu menjadi sebuah contoh yang tidak baik di murid-murid kita. Oke, baik. Pak Daus, ini kalau kita sudah lihat tadi banyak sekali yang sudah melihat video bullying tersebut. Kira-kira sanksi apa Pak yang nantinya akan dijatuhkan untuk para pelaku? Mengingat mereka juga masih di bawah umur begitu. Saya belum melihat unsur-unsurnya kalau memang ada terjadi peristiwa melawan hukum ya. Itu bisa jadi persekusi ya. Terus perlakuan tidak baik pada anak di bawah umur ya. Bisa jadi banyak hal, pasal-pasal pelindungan anak, persekusi dan lainnya. Tetapi tentu ini nanti diselidiki unsur-unsurnya oleh Polres, dan tentu nanti kita juga karena pelaku-pelakunya juga masih SMP ya, tentu nanti orang tua kedua belah pihak harus dikumpulkan. Kalau memang terjadi perdamaian maka menjadi PR kita, sekolah dan orang tua agar lebih mendidik akhlak anak-anaknya. Dan yang kedua, sekolah juga harus diperkuat pendidikan moral, pendidikan akhlak, dan yang terpenting
bagaimana mendidik mereka seperti di pramuka ini digiatkan pendidikan ekstrakurikuler di pramuka ini agar mereka punya kelompok tapi kelompok yang positif, tidak seperti yang di video itu kelompok yang membuli ya, yang yang mengeroyok ya, tapi punya kelompok yang positif, punya akhlak dan sebagainya. Ini yang kurang di kita, karena di samping di kelas mereka juga punya gadget yang tidak bisa merambah dunia dalam hitungan detik, mengakses YouTube, Google dan lain sebagainya dengan banyak tindakan-tindakan yang tidak ada saringan. Itu. Lain katanya itu problem kita. Oke, atau kita bilang juga mereka ini kebanyakan nonton di YouTube, banyak-banyak video bullying, akhirnya mereka meniru begitu ya Pak ya? Kasusnya sama seperti di YouTube atau diviralkan itu kasusnya sama dan biasanya dicontoh oleh anak-anak yang pembekalannya kurang di sekolah dan di rumah. Nah Pak, setelah kejadian ini nantinya apakah ada seperti tindakan-tindakan untuk menjaga supaya tidak terjadi lagi di sekolah, mungkin melakukan apa atau seperti apa dari DPRD Sidoarjo? Saran saya memang harus ada evaluasi terhadap jam sekolah, terus pengawasannya kalau di luar sekolah tapi masih dalam jam-jam penguasaan guru itu harus dievaluasi betul. Terus kurikulum kita juga apakah pendidikan moral, akhlak dan lain sebagainya masih kurang jam-jamnya. Terus ekstrakurikulernya untuk pramuka agak dipergiat lagi kalau bisa mencakup seluruh siswa, jangan hanya yang ikut-ikut pramuka saja, tapi seluruh siswa wajib pramuka, dibikinkan kelompok-kelompok yang positif agar mereka punya arah, punya ternyata berkelompok itu baik, tidak seperti itu berkelompok hanya untuk menjatuhkan atau membuli teman yang tidak berdaya. Itu kan biasanya timbul di pramuka itu. Oke, baik. Pak, terakhir Pak, mungkin untuk pesan, kalau saat ini ada yang menyaksikan orang tua di rumah, mungkin para guru yang sedang menyaksikan kita pada pagi hari ini, apa tindakan pencegahan yang harus dilakukan para orang tua agar menjaga supaya kasus bullying ini tidak terjadi lagi, Pak? Iya, itu juga bisa menimpa anak-anak saya, murid-murid kita. Maka memang kita harus hati-hati dengan gadget kita, itu bisa menjadi guru yang baik, juga menjadi guru yang tidak baik. Dan itu menjadi bibit persekusi ke depan. Kalau ini dicontoh oleh teman-teman banyak, itu di kemudian hari dia dewasa, dia akan mempersekusi hal-hal yang atau main hakim sendiri di lingkungan yang lebih luas lagi. Ya, ini yang harus menjadi perhatian kita. Gadget bisa baik, gadget itu nanti juga bisa mengutarakan anak-anak kita kemudian, karena itulah guru yang dipegang tiap hari. Kalau guru di sekolah kan berapa jam, kalau sudah gadget dia akan merambah dunia dan tidak ada sensor sama sekali. Itulah guru yang dipegang tiap jam, tiap sampai beberapa 24 jam itu dipegang oleh dia. Bangun tidur pun belum menyentuh minum sudah menyentuh gadget. Bangun tidur belum apa-apa sudah pegang gadget, iya, betul Pak, betul. Itulah guru sebenarnya yang sedang kita hadapi. Guru yang dianut oleh mereka tanpa tahu bahwa itu baik atau buruk. Dan itu menjadikan bibit persekusi. Kalau dewasa nanti bisa main hakam sendiri ya seperti itu. Oke, baik. Ya contoh di YouTube dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Imir Firdaus atas tanggapannya. Semoga kasus ini cepat terpecahkan dan juga tidak ditiru oleh siswa-siswa yang lainnya yang ada di Sidoarjo. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Imir Firdaus. Selamat beraktivitas. Nah, pemirsa, tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Imir Firdaus. Memang benar ini terjadi di Sidoarjo dan tentu saja semoga kita berdoa ini tidak terjadi lagi di mana-mana. Karena memang sekarang ini kalau kita bicara tentang media sosial ya, banyak sekali kita bisa akses di YouTube atau mungkin Instagram dan banyak sekali video-video seperti ini beredar. Nah, Anda harus tetap awasi anak Anda supaya tentunya hal-hal seperti yang ini tidak terjadi kembali. Kita akan lihat kalau tadi saya sudah ngobrol sama Pak Daus nih tentang kasus bullying yang terjadi di Sidoarjo. Sebenarnya seperti apa sih kasus bullying ini sendiri ya? Kita akan saksikan ini dia liputannya untuk Anda. Video aksi bullying yang dilakukan beberapa siswi SMP di Sidoarjo berdurasi 1 menit ini viral di media sosial.
Dari rekaman video ini terlihat beberapa siswi SMP, salah satunya dari SMPN 6 Sidoarjo, membuli siswi kelas 6 SD di salah satu tempat di Kecamatan Sidoarjo. Aksi bullying ini pun membuat korban yang masih duduk di sekolah dasar menangis. Bahkan dari video ini korban dibully beramai-ramai. Kejadian bully yang dilakukan sejumlah siswi SMP ini terjadi pada hari Kamis lalu di salah satu tempat di perumahan Bumi Intan Permai. Saat itu korban tengah bermain dan langsung didatangi pelaku yang akan meminta uang pembelian softland. Karena korban tidak memiliki uang untuk melunasi hutangnya, korban langsung dibully beramai-ramai. Terkait bullying yang dilakukan sejumlah siswi dari SMP 6 Sidoarjo dan SMP 1 Buduran ini viral di media sosial. Pihak terkait telah melakukan pertemuan tertutup dan meminta konfirmasi kepada para pelaku dan korban. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu juga dihadiri anggota polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Sidoarjo. Iya. Kelas berapa itu? Kelas 9. Itu kejadiannya kayak seperti apa ceritanya tadi ya? Nah, Pertemuan. ini masih proses pengumpulan data dan informasi. Makanya nanti ini kan tim bergerak cepat ya. Nah, nanti setelah kita informasi terkumpul, nanti kita laporkan Pak Kadis, nanti Pak Kadis yang akan menjelaskan. Pak tadi pas itu tadi rapat dengan guru-guru dan ada PTA Ya, jadi pokoknya seluruh pemangku kepentingan terkait, seluruh stakeholder kita kumpul. Kita klarifikasi. Kan Kesia bilang A, terus diklarifikasi ke B, apa benar dia bilang A, 8A. Jadi mendatangkan siswa yang ada di video itu Pak? Ya, semuanya kita datang. Apa misalnya itu Pak? Apa mendatangkan konfrontasi itu apa? Bukan konfrontasi, klarifikasi. Klarifikasi ya. Untuk hasil sementara gimana Pak? Hasil sementara ya memang ada siswa SD, memang ada siswa SMP. Jadi masih proses. Sementara terkait bullying yang dilakukan siswi SMPN 6 ini, pihak sekolah yang coba dikonfirmasi masih enggan memberikan keterangan. Itu dia, kalau kita ngomongin tentang bullying, memang sekarang ini lagi banyak sekali lagi marak terjadi. Anda sebagai orang tua, sebagai salah satu juga menjadi tonggak utama anak, bagaimana mengawasi anak supaya bisa berperilaku dengan baik dan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Baik, pemirsa, kalau tadi sudah ada tentang Korea, kemudian kita juga sudah menyaksikan video bullying. Sesaat lagi kita akan update mengenai fashion. Nah, kalau mengupdate tentang fashion ini, ada beberapa desainer yang nanti akan kami munculkan untuk Anda, tapi tentu saja setelah yang satu ini.